Jangan lupa subscribe channel YouTube Kaldeon Sport dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Halo Sobat Kaldeon Sport, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Arif. Kali ini kami akan mengulas kejadian yang menimpa sepak bola tanah air kita, yaitu pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pada saat ini sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan, baik di tanah air maupun di luar negeri. Mengapa? Karena pasca terjadinya pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berdasarkan hasil pertandingan dimenangkan Persebaya dengan skor 3-2. Hasil tersebut memantik amarah dari pendukung tim tuan rumah Arema FC, sehingga mereka meluapkan kekesalannya dengan turun ke lapangan. Tanpa kita ketahui, aksi tersebut membuat aparat keamanan kita, utamanya Polri ataupun polisi yang bertugas menjaga pertandingan, mengambil tindakan. Nah, mengapa bisa menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak? Hingga data sore ini, tanggal 2 Oktober 2022, didapat korban meninggal dunia sudah mencapai 180 orang. Sedangkan pada paginya, korban masih dilaporkan 127 orang. Artinya, efek tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu dengan menembakkan gas air mata, ini sangat menjadi domain daripada penyebab korban berjatuhan. Seperti yang terlihat di layar, di mana ketika polisi menembakkan gas air mata, disitulah supporter Arema FC mengalami kepanikan dan adanya korban yaitu sesak nafas, ada juga yang terinjak-injak. Sehingga tidak menjadi hal yang mengagetkan timbul 180 korban meninggal dunia. Berdasarkan catatan sejarah, pemirsa, korban sejumlah ini bisa dibilang adalah rekor terbesar kejadian buruk sepak bola di dunia. Atas besarnya korban yang berjatuhan, kejadian ini disorot seperti FIFA, lalu Real Madrid pun juga ikut melakukan mengheningkan cipta, sehingga sangat disayangkan ketika timnas kita sedang disorot dengan berita yang positif. Lalu kita juga tahu kemarin timnas kita baru saja mengalahkan Curaçao, sehingga naik peringkatnya menjadi 4 lebih baik, yaitu di 152. Namun dengan adanya kejadian ini, maka baru saja didapatkan oleh timnas Indonesia, karena saat ini Indonesia terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Ancamannya bisa pembekuan kompetisi, atau juga event tahun depan, kita akan menggelar Piala Dunia U20 di tahun 2023 nanti. Saya melihat selaku pembawa acara di segmen kali ini merupakan ancaman. Yang kedua, dari segi supporter, seperti yang kita ketahui, kami pernah memuat sebuah berita, seperti nanti akan ditayangkan, sesuai tayangan di samping, yaitu tentang bentrokan antara supporter salah sasaran. Kalau saudara bisa lihat di episode kami selanjutnya, kami mengingatkan
bahwa kedewasaan supporter kita harus lebih ditingkatkan lagi. Mengapa? Kita tahu pandemi baru saja usai, atau mungkin belum sepenuhnya selesai. Kita tahu selama pandemi tidak ada sepak bola tanpa penonton. Sayangnya kesempatan yang ada sekarang tidak dimanfaatkan untuk bisa menampilkan bentuk pendukung yang dewasa. Sejak Liga 1 bergulir untuk musim ini, kita ketahui sudah beberapa korban meninggal dunia. Mungkin kita bisa melihat bahwa saat ini menjadi topik, atau 1 bulan ke depan menjadi topik. Bisakah kita membayangkan perasaan daripada orang tua yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan? Kita tahu supporter meninggal yang diakibatkan kejadian sepak bola di tanah air kita sudah sering terjadi. Mungkin apakah harus menunggu keluarga yang tertimpa musibah itu adalah orang yang berpengaruh di manajemen sepak bola ataupun mungkin di manajemen PSSI sehingga kita baru tersadar, atau mungkin yang terkena adalah orang yang penting baru kita tersadar betapa pentingnya menjaga sikap dewasa. Nah, yang kedua, kejadian ini kembali menyorot cerobohnya kinerja kepolisian kita. Seperti kita ketahui, belum lama ini kepolisian kita sedang menjadi hot topic, di mana adanya kasus tembak-menembak antar polisi. Pada kejadian kemarin, pertandingan Arema FC melawan Persebaya, tindakan aparat kepolisian menembakkan gas air mata, hal itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya diberikan. Mengapa? Karena sesuai berdasarkan peraturan FIFA, gas air mata adalah hal yang dilarang untuk dikeluarkan dalam pertandingan sepak bola. Nah, lantas kita harus bertanya, sampai kapankah kita harus menyaksikan duka dalam sepak bola kita? Kapan timnas kita akan bangkit? Kapan sepak bola kita akan dipandang oleh dunia jika kita sendiri tidak bisa dewasa? Saya membaca di sosial media, beberapa netizen mengatakan, oh benar, PSSI tidak mengizinkan JIS sebagai pertandingan sepak bola. Karena PSSI semacam memiliki pengetahuan lebih bahwa supporter kita belum dewasa. Sehingga kalau pertandingan itu digelar di JIS, bisa menimbulkan korban jika terjadi kericuan. Melihat kejadian Arema FC versus Persebaya, kita juga bisa melihat bahwa mungkin juga itu bisa terjadi. Karena kita tahu bahwa mental daripada supporter kita mudah terbakar. Dan berdasarkan data yang beredar saat ini, korban yang berjatuhan itu rata-rata berusia 17-20 tahun. Sangat disayangkan. Hanya gara-gara 2 kali 45 menit, korban berjatuhan begitu banyak. Nah, yang ketiga, terkait dengan PSSI, hal ini menjadi evaluasi. Mengapa? Kami juga pernah mengulas jam tayang sepak bola yang terlalu malam belum ideal diterapkan di negara kita. Sehingga berdasarkan informasi yang beredar bahwa kepolisian sempat mengajukan pemindahan jam tayang dari malam ke sore, lalu sayangnya berdasarkan informasi yang beredar bahwa PT LIB menolak pengajuan pemindahan jam tayang tersebut. Nah, dari serangkaian peristiwa yang terjadi, lantas kita akan bertanya, siapakah yang harus bertanggung jawab? Mungkin kita melihat angka 180 hanya sekedar angka. Kita jangan melihat sekedar angka, karena satu nyawa pun tidak berharga jika harus melayang sia-sia. Kepada keluarga korban, kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kita berharap
aparat kepolisian kita lebih dewasa dalam bertindak, supporter kita juga lebih dewasa dalam bersikap menerima hasil pertandingan. Lalu juga kita berharap PSSI bisa mengevaluasi secara menyeluruh terhadap regulasi sepak bola kita. Sekian ulasan kali ini. Sekali lagi, tidak ada kemenangan yang harus dibayar dengan nyawa. Sekian ulasan berita kali ini. Kami, keluarga besar dari Kaldion Sport, mengaturkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Sesuai moto kami, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Terus saksikan video dan berita-berita dari Kaldion Sport berikutnya. Salam olahraga.